Halo guys, kembali lagi dengan saya Evan. Jadi di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan sebuah film dengan judul Passchendaele. Film ini merupakan sebuah film berdasarkan kisah nyata yang menceritakan tentang pertempuran Passchendaele pada Perang Dunia Pertama antara sekutu melawan Kekaisaran Jerman. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 31 Juli hingga 10 November 1917, tepatnya di Passchendaele, Belgia, di mana kita melihat pertempuran tersebut melalui sudut pandang para tentara Kanada dan diperkirakan sekitar 600.000 lebih tentara dari kedua belah pihak yang terlibat di dalam pertempuran tersebut. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yaudah guys, tanpa berlama-lama ini dia alur cerita filmnya. Cerita ini dimulai dengan memperlihatkan seorang tentara bernama Sergeant Michael yang sedang terbaring di sebuah medan pertempuran. Tidak lama kemudian, ia dihampiri oleh beberapa anggotanya yang tersisa, namun posisi mereka saat ini sudah tersudutkan oleh para tentara Jerman. Tak perlu pikir panjang, Sergeant Michael bersama anggotanya keluar dari titik itu untuk melakukan serangan. Let's go. Drag him out of there. Hey, all right, Highway. Fine, Skinner, give me a dressing. Get your head down. Namun serangan tersebut membuat dua orang anggotanya tewas dan kini hanya tersisa Michael bersama satu orang anggotanya. Sergeant Michael kemudian menyusun rencana dengan memanfaatkan tubuh anggotanya yang tewas untuk melakukan serangan. Serangan tersebut membuat Sergeant Michael berhasil menghabisi seluruh tentara Jerman dan kini hanya menyisakan satu orang tentara remaja Jerman. Tanpa belas kasihan, Sergeant Michael kemudian menghabisi tentara remaja tersebut dengan bayonetnya. Namun tiba-tiba, sebuah ledakan granat seketika terjadi yang membuat tubuh Sergeant Michael terhempas tak berdaya. Beruntungnya, Sergeant Michael berhasil diselamatkan oleh pasukan kesehatan dan saat ini ia berada di sebuah rumah sakit di Kanada dan di sanalah ia bertemu seorang perawat bernama Sarah. Perawat ini yang membuat Sergeant Michael jatuh cinta kepadanya. Scene pun berpindah di kota Calgary, Kanada. Di sana terlihat aktivitas para penduduknya yang sibuk dengan urusannya masing-masing. Tidak lama kemudian diperlihatkan dua orang sepasang remaja bernama Casey dan David. Dan ternyata David ini adalah adiknya Sarah, sang perawat cantik yang disukai oleh Sergeant Michael. Singkat cerita, setelah kondisi kesehatan dari Sergeant Michael membaik, ia kemudian ditugaskan kembali oleh atasannya. Tapi kali ini bukan terjun langsung ke garis depan, melainkan ia ditugaskan untuk menjadi panitia perekrutan calon tentara remaja. Setelah diberitahu mengenai hal itu, Sergeant Michael bergegas pergi menuju tempat ia bertugas, yaitu di kantor perekrutan tentara remaja batalion ke-10. Di sana, ia akan bertugas di bawah pimpinan seorang mayor bernama Dobson. Di hari pertamanya bertugas, ia kedatangan beberapa calon tentara remaja. Pemuda tersebut diantaranya bernama David yang ternyata mengidap penyakit asma yang akhirnya tidak diluluskan. Di sana, David nampak kesal karena sudah berulang kali mendaftar. Lalu David pun meminta Sergeant Michael untuk meluluskannya. Namun tentu saja, Sergeant Michael tetap tidak meluluskannya karena itu sangat beresiko. Okay, as long as I'm sitting at this desk, you will not be going to this war. Keesokan harinya, Sergeant Michael mendatangi sebuah bar bersama teman kecilnya. Tidak lama kemudian, Sergeant Michael didatangi oleh David dalam keadaan mabuk dan berulah. This man would not allow me to serve. Let it go, Roy. David pun kemudian diantarkan pulang oleh Sergeant Michael dan sesampainya di sana, Sergeant Michael sedikit syok dan tersenyum karena ternyata David adalah adik kandung dari Sarah, sang perawat cantik. I think maybe I could accompany you to a dance, or I could lose the uniform. I don't dance with naked soldiers. Semenjak kejadian itu, Sergeant Michael semakin sering mengunjungi Sarah. Bahkan saat ini hubungannya sudah semakin dekat. Dan saat itu juga diketahui bahwa kedua orang tua Sarah ternyata sudah meninggal dan saat ini ia hanya tinggal bersama adiknya yaitu David. I'd really rather you didn't. I know. I'm just gonna sit here for a bit. Singkat cerita, sebuah fakta mengejutkan bahwa ternyata ayah Sarah dan David adalah seorang keturunan Jerman.
Dan pada tahun 1915 saat Perang Dunia Pertama berlangsung, ayah Sarah bukannya berperang memihak kepada sekutu, tapi justru kembali ke negaranya untuk mendaftarkan diri menjadi seorang tentara Kekaisaran Jerman. Like a pig. Beberapa hari kemudian, Mayer Dobson dan 2 orang perwira lainnya mendapatkan sebuah tugas untuk mengurus seluruh pengkhianat bangsa sampai ke anak-anaknya. Mayer Dobson kemudian di sana memanggil Sarah yang diketahui karena ayah Sarah dan David merupakan pengkhianat bangsa. Ia kemudian diadili dan dianggap menjadi ancaman negara. Sebenarnya, kita juga tahu bahwa Sarah merupakan seorang perawat yang penuh dengan tanggung jawab. Ia selalu merawat para tentara Kanada yang terluka akibat pertempuran. Saat diadili, rumah Sarah pun dirusak oleh para warga. Keberadaan Sarah dan David pun tentu tidak aman. Sersan Michael yang mengetahui hal itu kemudian menyuruhnya untuk tinggal di rumahnya sementara. Rupanya guys, Sersan Michael sama sekali tidak mempermasalahkan dengan apa yang pernah dilakukan oleh ayah Sarah dan David di masa lalu. Namun David justru sebaliknya, ia belum bisa menerima hal itu dan justru mendaftarkan diri menjadi seorang tentara Kanada setelah mendapat surat rekomendasi dari dokter medis militer. Dan akhirnya David pun dinyatakan lulus menjadi tentara Kanada tanpa sepengetahuan dari Sersan Michael. Kini saatnya David membuktikan bahwa ia tidak seperti ayahnya yang menjadi seorang pengkhianat bangsa. Dengan rasa bangga, ia pun berangkat menuju lembaga pendidikan sekolah calon tentara Kanada. Sarah yang mengetahui adiknya lulus merasa keberatan karena adiknya mengidap penyakit asma. Ia pun kemudian bergegas menegur Sersan Michael karena telah meluluskan adiknya menjadi seorang tentara. Sersan Michael yang tidak tahu apa-apa sempat terdiam dan terkejut, memikirkan mengapa David bisa lulus menjadi seorang tentara. Ternyata guys, yang meluluskan David adalah Mayer Dobson. Ia pun kemudian mendatanginya dan mengancam Mayer Dobson jika tidak memulangkan David maka ia akan dibunuh. Namun hal yang dilakukan Sersan Michael sia-sia guys, karena memulangkan David saat pendidikan itu hal yang mustahil untuk dilakukan. 3 bulan kemudian, pada bulan November 1917, David sudah benar-benar resmi menjadi seorang tentara Kanada. Ia kemudian dikirim ke garis depan Passchendaele, Belgia bersama Sersan Michael dan beberapa tentara lainnya. Di sana, Sersan Michael menyamar menjadi anggota biasa, namun penyamaran tersebut diketahui oleh Komandan Markas dan bukannya dihukum, ia justru ditunjuk menjadi komandan dari Peleton 2. Komandan markas di sana bukan tanpa alasan menunjuk Sersan Michael menjadi komandan Peleton 2. Karena rupanya guys, komandan markas pernah bertempur bersama Sersan Michael di pertempuran Kitchener-Wood yang terjadi pada bulan April 1915. Dan oleh sebab itu, ia sudah paham betul dengan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh Sersan Michael. Tidak lama kemudian, komandan markas segera memberikan instruksi dan strategi kepada Sersan Michael. On the right, the little black devils will attack D2. What are your battle orders? Setelah Sersan Michael keluar dari markas, tiba-tiba sebuah artileri meledak tepat mengenai salah seorang rekannya. Seketika itu, Sersan Michael bergegas membawa rekannya yang terluka menuju ke rumah sakit terdekat. Namun ternyata guys, Sersan Michael juga terkejut karena bisa bertemu dengan Sarah. Di sana, Sarah menjadi seorang pesawat medan tempur demi membuktikan bahwa ia bukan seorang pengkhianat bangsa seperti ayahnya. Malam harinya, Sersan Michael, David, dan anggota lainnya akhirnya bergerak menuju ke tempat yang sudah ditentukan oleh komandan markas. Dan keesokan harinya, setelah semua prajurit sudah berada di tempatnya masing-masing, serangan pun langsung dilakukan. Namun sayang sekali guys, saat pertempuran berlangsung, David dan anggota lainnya justru berbalik arah dan pergi begitu saja meninggalkan Sersan Michael yang berjumlah kurang lebih 60 orang. Kini Sersan Michael dan anggotanya pun harus benar-benar berjuang sendirian karena Batalion 8 dari Kanada sedang diserang oleh pasukan Jerman dari sisi sebelah kiri pertahanan.
Dan hingga akhirnya setelah berjuang dengan penuh darah, keringat, dan air mata, pasukan Sersan Michael berhasil memukul mundur pasukan Jerman untuk sementara waktu. Namun David yang gegabah dan terburu-buru seketika berlari mengejar tentara Jerman yang mundur menuju parit pertahanan. Akhirnya David pun terjebak di sana, dan saat David akan ditembak oleh tentara Jerman, tiba-tiba sebuah serangan artileri tepat mengenainya. Tubuh David terhempas dan tersangkut di sebuah kayu yang dipenuhi kawat berduri. Sersan Michael yang melihat itu kemudian berlari untuk menyelamatkannya. Meskipun terkena beberapa tembakan, Sersan Michael akhirnya berhasil tiba di tempat David. Komandan tentara Jerman yang melihat itu pun membiarkannya begitu saja, karena hal ini bukan merupakan sebuah peperangan dan sangat menjunjung tinggi jiwa kemanusiaan. Dengan sekuat tenaga, Sersan Michael membawa tubuh David menuju parit pertahanan. Hingga akhirnya Sersan Michael tiba di parit pertahanan, dan beruntungnya David pun masih hidup. Tidak lama kemudian, pertempuran kembali dilanjutkan, dan kini pasukan dari Sersan Michael mendapat bantuan dari Batalion ke-8 yang telah memenangkan pertempuran dari sisi kiri parit pertahanan. Dan hingga akhirnya pertempuran itu dimenangkan oleh pihak sekutu. Namun David beserta Sersan Michael yang terluka parah segera diselamatkan oleh tentara medis untuk mendapatkan penanganan. Namun sayang sekali guys, Sersan Michael yang terkena tembakan di beberapa bagian tubuhnya akhirnya pun tewas. Sementara David yang masih hidup harus kehilangan kaki kirinya karena telah diamputasi. Dan film pun berakhir. Glory, glory, what a hell of a way to die. Glory, glory, what a hell of a way to die. Glory, glory, what a hell of a way to die.